saya hanya bisa jawab saat ini adalah bahwa sekolah harus punya keberanian untuk mengubah kurikulum. Iya. Kita di sini ingin tahu apakah juga sama yang dialami Laswardi Alfala dan sekolah-sekolah lain jenis. Mungkin Mbak Febri juga bisa cerita dengan komunitas pengajar di sana. Dan sekarang juga Mbak Febri memegang Laswardi Alfala di Klaten. Apakah juga hal yang sama gitu? Jadi kalau di kami itu visi kita itu adalah bahwa setiap anak itu harus bisa ditampilkan apa yang sudah dipelajarinya dalam waktu belajar di rumah. Dan itu bukan dari hasil tes. Tes itu diagnostik saja dan bisa dipakai sebagai penilaian, tapi bukan untuk penilaian secara istilahnya penentu untuk naik kelas, gitu sih. Mungkin kepanikan atau kekagetan itu berada di pihak orang tua kali ya? Dari sisi apa ya? Dari sisi kita dari awal tuh sudah melihat arah kemana sih sebenarnya kita tuh harus membawa anak-anak ini gitu. Jadi bahkan saat ini pun kemarin itu kita tidak libur pada pada istilahnya pada saat pemerintah sudah menyatakan bahwa kurikulum harus disederhanakan. Akhirnya kami kemarin itu nggak libur karena kami merombak kurikulum yang sudah ada dan memutuskan untuk melakukan project based learning berdasarkan kurikulum yang diintegrasikan dan dikolaborasikan. Intinya gitu. Aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet ini itu bisa parameter penilaian dari pendidikan karakter itu bisa terpenuhi ya. Jadi karakter dari sisi sebenarnya yang pertama kita sekarang itu sedang punya sebuah pembelajaran cara baru gitu. Dengan cara pembelajaran baru ini itu berarti ada banyak yang harus disesuaikan. Jadi yang kalau dulu mungkin masuk ke kelas lalu cium tangan ustazahnya gitu ya, memberi salam. Nah, sekarang kalau di platform seperti ini itu berarti apakah itu berarti akan hilang? Mungkin iya, tapi mungkin juga enggak. Kayak misal contoh, itu kita akhirnya kemarin bikin kesepakatan dan ini nanti tentang kesepakatan akan saya jawab, akan saya lanjutkan ya. Tapi intinya gini, bekerja secara virtual seperti ini kan sebenarnya ada unggah-ungguhnya juga gitu. Ada tata kramanya juga gitu. Kayak misal tadi setiap kali ada yang masuk kita harus bilang Assalamualaikum gitu kan. Terus habis itu kalau ditanya itu jawab. Nah, kayak gitu. Terus kalau bisa nyalakan videonya supaya kita bisa kelihatan. Nah, kan gitu. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang coba tanamkan ke anak-anak. Gimana sih cara menjawab yang baik kalau di WhatsApp teachernya misal atau dijawab ditanya ustazahnya misal begitu. Apalagi untuk yang SMP ya. Yang SMP itu biasanya kita sudah ngomong panjang lebar dan dijawab cuman Y gitu aja, huruf Y gitu. Wah, kan istilahnya kesel banget gitu ya. Nah, jadi belum lagi biasanya anak-anak itu yang kadang walaupun katanya bercanda atau apa, tapi ternyata mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, tidak sopan dalam WhatsApp. Nah, kayak gitu. Jadi justru kami tuh pada saat satu minggu ini di kami itu sedang melakukan masa pengenalan lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu ada yang real di rumah, kemudian di dalam kondisi virtual seperti ini, terus kemudian belajar pada saat di WhatsApp. Nah, itu juga termasuk kelas-kelas yang ada yang dilalui oleh anak-anak kita. Jadi kalau mau ditanya tentang karakter pertama kali yang kita utamakan itu justru sopan santun, unggah-ungguh. Maaf teacher, boleh saya tanya gitu. Teacher atau ustazah, maaf saya mau apa. Nah, kayak gitu. Jadi justru istilahnya terus kalau misal ini seperti ini Google Meet ya. Google Meet itu beda dengan Zoom. Banyak orang yang tidak suka pakai Google Meet karena nggak ada kontrol terhadap suara-suara yang keluar. Kayak saya misal tadi mematikan atau memute-kan gitu.
Kalau nggak memute-kan itu kalau di Zoom kan kita bisa langsung mute all gitu kan. Kalau di Google tuh nggak bisa gitu. Di Google Meet tuh belum. Saya nggak tahu nanti ini kan kita sedang masa development ya. Nanti fall itu akan ada beberapa fitur baru di Google Suite itu yang akan seperti Zoom juga. Tapi ini nggak ada gitu. Nah itu karena Google itu selalu menanamkan kebiasaan dulu. Jadi going into the meet, mute first. Nah kayak gitu. Kalau mau bicara, nyalakan terus. Jadi kita kasih tata kramanya gitu ke dalam Google Meet itu seperti apa. Menjawab di WhatsApp, menjawab di email gitu ya. Terus kemudian kayak misal istilahnya kan sering tuh pada bisa kirim email tapi nggak nulis apapun di subjek maupun di body emailnya gitu. Jadi cuman kirim aja gitu kan. Ya, ini kita ajarkan juga gitu bagaimana menulis surat yang baik gitu. Itu apa kita sedang cobakan gitu ke anak-anak semua. Ke depannya ini saya belum ngomong tentang kolaborasi gitu. Ini baru komunikasi gitu. Jadi yang kami lihat saat ini itu komunikasi saja itu kita masih punya masalah besar. Baik tiket komunikasinya pun harus three ways. Three ways itu dari guru, orang tua, murid. Nah, kayak gitu. Anak SD mungkin belum begitu mengenal email atau segala macam dan orang tua ini perannya harus sejauh mana ya? Dan tentunya kan yang mengontrol hal itu masih dalam Mm-mm, pengawasan orang mm-mm. tuanya. Yang kami minta bisa beremail dan melihat lain-lain itu memang untuk orang tua. Tapi kelas 4, 5, 6 itu karena mereka sudah punya beberapa itu bahkan ada yang sudah diizinkan untuk punya IG gitu kan. Nah, berarti punya punya akun Iya. sendiri. Nah, itu yang akhirnya kita coba untuk dari kelas 4, 5, 6 kita buat sebagai contoh untuk mereka bisa email gitu. Tapi kita sih harapkan sebenarnya tadi yang activity-activity-nya tidak melulu berbasis teknologi gitu. Jadi sebenarnya yang kita lakukan itu lebih kepada apa instruksi apa sih yang harus diberikan per harinya kepada anak-anak sehingga akhirnya mereka itu bisa tetap beraktivitas tanpa gadget. Nah, gitu. Jadi gadgetnya itu cuman paling ketemu Google Meet tidak lama ya, maksimal berapa menit gitu. Oke, ini coba ya Oh, ya ada saya yang itu tayangkan. ya kalau nggak salah. Oke, di ini namanya Google Sites. Google Sites ini seperti blog tapi dibuatnya di dalam Google gitu. Beda sama Blogger. Kalau Blogger itu kan blog ya. Kalau ini itu sites, jadi guru-guru bisa bikin sesuai kelasnya. Jadi ini kelasnya. Untuk kelas bawah kita sarankan ada Google Classroom dan Google Classroom itu untuk administrasi saja, tapi informasi segala macamnya itu ditaruh di sini. Nah, kini termasuk ada jadwal mingguan itu sudah kita letakkan di sini. Terus kemudian dokumentasi-dokumentasi kita bisa letakkan di sini. Nah, kayak gitu. Jadi kegiatan 1 minggu ini sudah jelas kita mau melakukan apa dan kemudian nanti jika ada yang ditanyakan itu orang tua bisa lihat ke Google Classroom-nya dan bertanya di situ. Sebagian besar sih ya Mm-mm. itu adalah kita itu nggak fleksibel untuk pegang laptop. Nah, Mm-mm. kalau dengan segala yang tadi Mbak Febri jelasin kayak Google Class gitu dan ada yang bisa lihat presentasinya kayak gini-gini. Sejauh apa ini kalau kita pakai handphone gitu loh, Mbak? Soalnya sebagian besar sih Mm-mm. pakai handphone doang gitu loh masalahnya itu yang Iya. bisa dipakai anak juga. Pertama itu kita pemetaan dulu. Siapa yang punya HP, siapa yang punya laptop gitu. Kalau nggak ada laptop itu HP-nya itu pun kami tanya tersedianya jam berapa karena saya tahu ada yang bekerja juga dan apakah harus istilahnya baru bisa dikerjakan weekend. Nah, itu kami coba coba pemetaan itu dulu. Nah, terus kemudian dari tugas-tugas itu saya sudah sampaikan kalau kita sekarang itu punya modul yang
bisa diakses online maupun offline. Nah, jadi kalau ada modul yang sudah ditanamkan ke HP ataupun ke istilahnya misal pakai memory card ya. Rencananya kita mau pakai memory card. Nah, itu dari memory card itu bisa kita tahu istilahnya wali murid pun juga tidak perlu harus istilahnya tidak perlu harus all the time itu online misal gitu. Kalau cuman bisa meet beberapa kali saja dan kemudian kita juga buat itu sistemnya Google Meet itu bubble coaching. Bubble coaching itu berarti guru hanya tidak perlu terlalu lama dengan satu kelas gitu. Jadi hanya beberapa orang saja dan kalaupun kita mau melakukan sampai satu kelas itu jangan lama-lama, paling 10 menit maksimal. Setelah itu ke bubble coaching itu tadi 2 orang, 3 orang sekali sesi gitu. Ini pun juga kami istilahnya ngelihat dulu gitu. Bahkan waktu kemarin jujur kan ini saya posisi di Depok. Saya harus memimpin teman-teman di Klaten dan pertama kali yang saya tanya itu adalah sinyal. Bagaimana sinyal di sana? Dan saya juga interview satu-satu ke guru-gurunya, itu mereka bagaimana kondisi sinyal di rumah masing-masing. Kalau yang rumahnya di kaki gunung agak kesulitan memang. Nah, tapi bahkan yang di kota pun itu ada beberapa wilayah yang belum terjangkau sinyal. Nah, jadi kita akhirnya kemarin pun sepakat bahwa harus ada alternatif offline learning-nya. Offline itu bisa jadi kita kirimkan lembar belajar, kita kirimkan materi digital juga yang bisa kita berikan. Nah, seperti itu. Orang tua sesekali ke sekolah untuk kita tanamkan di HP-nya, misal seperti itu. Kalaupun tidak, bisa download sendiri dari Drive juga bisa. Nah, seperti itu. Berarti kalau begini kan sudah bisa di-trace sendiri tanpa harus nanya dulu gitu kan ya? Iya, betul. Apalagi kalau pakai kayak tadi Schoology atau Google Classroom, itu siapa yang ngumpulkan tuh kelihatan. Ada tiga pihak gitu ya. Guru, orang tua, dan anak yang bisa jadi salah satu, salah dua, atau salah tiganya itu gaptek. Shortcut untuk menyatukan tiga ini bahwa ini loh dengan kondisi seperti ini loh ini yang terbaik, ini yang bisa dilakukan. Masukan dari Mbak Febri seperti apa sih gitu? Bagaimanapun kita semua masih belajar dalam hal ini. Walaupun saya sudah mendalami ini dari tahun 2017, itu pun kondisi terkaget-kaget bahwa kita tidak bisa ketemu anak-anak selama pembelajaran itu sebenarnya cukup shock buat kita semua. Dan yang pasti begini, ini harus kalau seperti tadi dari sisi orang tua, dari sisi guru atau sekolah, dan dari sisi anak. Nah, yang pasti kalau shortcut itu dua arah itu maksudnya dari sisi sekolah dan orang tua harus sejalan dulu gitu. Dan sekolah harus sudah punya sistem dulu gitu. Sekolah itu, jadi kalau saya bilang kita tidak bisa melakukan banyak hal jika ternyata sekolah memang mengarahnya tidak ke sana. Nah, orang tua pun juga istilahnya sekolah tidak bisa berbuat banyak jika ternyata orang tua tidak mengarah ke sana. Nah, gitu. Jadi shortcutnya itu visinya harus disamain dulu gitu. Disamain dulu. Ini itu kadang soalnya gini, ada beberapa sekolah itu yang masih merasa bahwa this is just temporary gitu. Ini hanya sesuatu kondisi yang nanti pasti insya Allah kita akan ketemu gitu, sehingga kita memberikan pembelajaran ya begini-begini saja lah gitu, karena nanti toh akan ketemu lagi. Tapi kalau ternyata ini berlanjut gitu dan sekarang ternyata di beberapa daerah malah kondisinya makin parah gitu, malah sekarang jadi beberapa titik itu hitam. Nah, ini kan jadi sebuah pemikiran yang kita ini nggak bisa lakukan, istilahnya mengharap nanti suatu saat bisa kita mengharap suatu saat kita ketemu dengan anak-anak, tapi ya bukan dalam waktu dekat, sehingga pembelajaran atau preparationnya itu
justru 2 sampai 3 kali lebih dahsyat daripada sebelumnya. Nah, ini kalau sekolah maupun orang tua tidak merasakan hal itu, percuma juga gitu. Jadi shortcutnya tadi samakan dulu visinya, gitu. Itu baru nanti kita bisa bicara lebih lanjut. Sekolah orang tua bisa memberikan input ke sekolah, sekolah pun bisa gerak gitu. Kalau ternyata sekolah juga tidak punya bayangan ke arah sana, ya susah juga. Nah, gitu. Oh, dunia lain ya, kalau bahasa saya dunia lain itu sekarang sudah nyampe di sini gitu loh. Nah, Ya. ini karena ya itu tadi gitu loh. Kenapa saya tanyakan shortcut, karena tiga faktor ini cukup penting gitu. Tapi memang itu tadi harus ada apa ya? Istilahnya gini, orang tua dan guru itu fokusnya cuma satu, anak-anak gitu kan. Jangan sampai soalnya gini, saya ada beberapa yang memang menyatakan, ya sudahlah anak saya nggak usah sekolah dulu lah gitu. Ada Pak yang begitu, anaknya ditarik dari sekolah, wis mending nggak usah sekolah wis gitu. Mau katanya ya sudah nunggu pandeminya lewat. Iya, kalau lewat. Kalau tetap terus mau nunggu sampai kapan kan gitu. Jadi intinya pada saat ini adalah kita, dan juga bukan berarti bahwa ada juga kan yang bilang ya berarti kalau anak-anak yang masih sekolah sekarang itu sebenarnya nggak sekolah gitu, karena nggak belajar apa-apa kok. Nah itu yang sebenarnya kita sedang upayakan supaya tidak begitu gitu. Jadi bahkan kami itu mempunyai mempunyai tagline-nya sekarang itu adalah Ananda belajar dimanapun kapanpun gitu. Nah itu gimana caranya bisa kayak gitu? Itu kami dan guru-guru kami di Lazo Devala itu sudah begitu gitu. Jadi jangan sampai kita melihat bahwa apapun yang dilakukan anak-anak itu tidak ada gunanya dan tidak mengarah kepada pembelajaran. Jadi dari sini istilahnya dari sisi sekolah dan guru itu juga harus bisa jeli melihat sampai nanya, selama ini liburan ini anak-anak itu ngerjakan apa gitu. Adakah yang didalami sampai kita punya program istilahnya tantangan pribadi. Tantangan pribadi itu semester ini mau belajar apa sih gitu. Yang buat mereka sampai bisa, dan kemudian kita akan taruh sebagai portofolio mereka. Nah, itu sesuatu yang sedang kita kejar sekarang. Kalau memang ini kita akhirnya agak apa ya? Kalau di yang lain itu kan istilahnya bilang bahwa kurikulum disederhanakan, yang tidak perlu dihapus. Loh, buat apa dihapus? Saya pikir gitu. Itu yang diperlukan itu adalah kejelian dari setiap guru, dari setiap yang mengelola pembelajaran di dalam sekolah itu, supaya bisa diintegrasikan, dikolaborasikan dengan pelajaran lain, sehingga yang tadinya mungkin tidak diajarkan pada saat dia mengajar, ternyata diajarkan pada saat di pelajaran lain. Kami saat ini untuk yang SMP sekalipun kita punya langsung skupnya itu ke 4 besar: literasi bahasa, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi karakter. Dari 4 itu istilahnya setiap semester itu tidak lebih dari 4 tugas besar gitu. Jadi satu bulan itu kita buat program besar. Nah dari situ itu anak-anak jadi istilahnya belajar, sepertinya cuma belajar 4 mata pelajaran, tapi sebenarnya mereka belajar lebih dalam dari apa yang sudah harus diajarkan. Nah gitu. Jadi kemarin pun akhirnya saya dengan tim dengan teman-teman di Lazuardi Al-Falah itu mencoba untuk membuat bagaimana caranya KD, istilahnya kami kompetensi KD ya, kompetensi dasar, kompetensi inti itu tidak hilang gitu. Karena kalau dari pemerintah hanya bilang kurikulum disederhanakan, tergantung masing-masing sekolah bagaimana implementasinya begitu. Kalau di kami kurikulum kompetensi tidak dihilangkan tapi diperdalam. Nah gitu. Wes sembole apa nduk wis apa noe apa gimana lah pokoknya aku juga lagi bekerja. Itu realita permasalahan yang ada. Nah, saya tertarik dengan gimana ya. Jadi data yang kita minta dari orang tua saat ini itu selain tadi ketersediaan gawai, itu kami sampai menanyakan anak itu di rumah sama siapa. Gitu.
Karena kalaupun orang tua bekerja, itu tidak mungkin toh anak ditinggal jedak gak ada orang gitu kan. Pasti ada yang menjaga. Entah itu mbaknya, entah itu keluarga. Itu jadi kami minta nomor kontaknya. Kalau seumpama tidak bisa membantu, minimal dengan kita punya nomor kontaknya itu kita bisa bicara dengan anaknya gitu untuk menanyakan apa sih yang sudah dilakukan setiap hari dan segala macam. Terus kemudian kita juga mengantisipasi dengan memberikan tugas tidak dalam jangka waktu yang pendek gitu. Jadi setugas itu saya sudah sampaikan bahwa dalam mengerjakan satu tugas itu kalau bisa sudah mengambil sekian mata pelajaran sekaligus nilainya gitu. Jadi jangan matematika bikin sendiri, ini bikin sendiri, ini bikin sendiri, enggak gitu. Jadi bikin sebuah satu problem solving yang dimana di dalamnya itu anak berpikir secara matematis, secara saintifik, secara numerasi, secara literasi itu masuk jadi satu. Kita intinya sedang berusaha untuk mempersiapkan dulu semuanya gitu. Sekarang yang kita lakukan kita bikin modulnya gitu kan. Terus kemudian kita dalam setiap minggunya ini kita evaluasi setiap, bahkan ini saya pantau setiap hari apa tadi yang kurang, apa yang ini, siapa yang dari sisi apa bubble coaching itu berarti satu guru itu bicara dengan hanya 2 sampai 3 anak. Siapa yang mungkin bisa dalam satu waktu, siapa yang nggak bisa, itu kita terus-terusan gitu. Dan teknis mekanismenya itu berarti kalau saya hanya bisa jawab saat ini adalah bahwa sekolah harus punya keberanian untuk mengubah kurikulum gitu. Kalau sekolah tidak berani dan hanya mengacu pada apa yang sudah biasa dilakukan, karena saya paham biasanya ada beberapa itu yang terpaku pada bab gitu. Oh, saya harus ngajarkan bab ini gitu. Nggak bisa ini dicampur sama bab lain gitu. Sementara kita sudah harusnya berpikir bahwa setiap bab itu ada keterkaitan gitu. Intinya jadi kita berusaha untuk membuat supaya anak-anak itu kemarin pada saat kita merancang kurikulum itu fungsi istilahnya poinnya cuma satu, fokusnya anak-anak tidak kebeblekan tugas dan orang tua tidak merasa kerepotan. Nah itu berarti kita nggak bisa memberikan tugas yang terlalu banyak. Nah kayak gitu. Kalau tugasnya nggak terlalu banyak itu berarti gimana? Ya berarti harus jadi pelajaran-pelajaran yang besar gitu, yang kita fokusnya ke 4 hal itu tadi. Ini saya belum bicara tentang AKM ya, asesmen kompetensi minimum, karena kita sudah tidak ada UN gitu. Kita sudah tidak ada USBN pun akhirnya diserahkan kepada sekolah dan pemerintah hanya akan melaksanakan asesmen kompetensi minimum untuk SD itu nanti kelas 5 gitu. Terima kasih, luar biasa. Kita semuanya mengucapkan luar biasa dan nanti kalau ada lanjutan dalam bentuk ini sebuah kegiatan. Iya, boleh, nggak apa-apa. Nanti insya Allah saya bantu kok. Ya, bagaimanapun ini dihadapi semua terdampak. Cuman jangan sampai anak-anak kita jadi korban yang akhirnya mereka tidak bisa tumbuh dan berkembang. Intinya sih itu.